Selamat datang kembali di channelku Vincent Nugra pada konten nongkrong One Piece. Jadi langsung aja pada konten kali ini, di video kali ini aku masih akan memberikan kalian informasi tentang One Piece itu sendiri yang bisa kita dapatkan di pojok SPS atau Shitsumonwo Bosusuru, atau silahkan bertanya sepuasnya di dalam komik One Piece. Meskipun sebenarnya kalian bisa ya nakal-nakalan baca di internet lah ya. Jadi daripada kelamaan, ayo kita langsung ke pertanyaan pertama. Pertama, asisten Oda Sensei. Jadi bagi kalian yang belum tahu, dalam pengerjaan komik profesional, terutama di komik Jepang, itu tidak hanya dikerjakan oleh mangakanya saja, tidak hanya dikerjakan oleh satu orang. Jadi dia dibantu oleh beberapa asisten. Nah, pada suatu kesempatan ada pembaca yang bertanya seperti ini. Berapa orang asisten Anda, Sensei? Apa saja tugas mereka? Oda Sensei menjawab, ada 4 orang. Mereka membantuku menggambar background dan sebagainya. Dalam seminggu, mereka tinggal di rumahku selama 3 hari 2 malam. Lumayan lama ya. Tapi sejujurnya, aku tidak akan bisa menyelesaikan naskah tanpa bantuan mereka. Tapi rumahku memang tempat yang sinting dalam tanda kutip untuk bekerja. Hingga menggambar menjadi sangat menyenangkan. Tuh lihat, bahkan mangaka gede sekelas Oda Sensei mengakui kalau dia tidak akan bisa menyelesaikan One Piece tanpa bantuan dari para asistennya. Oke, next. Kedua, awal mula Pandaman. Kita sebagai fans One Piece pasti tahu ada satu karakter yang selalu muncul dimanapun, di tempat yang random dengan bentuk tubuh yang berbeda-beda, yang namanya adalah Pandaman. Jadi dalam suatu kolom SPS, Oda Sensei tidak menjawab pertanyaan, tapi dia berinisiatif untuk memberikan informasi tentang Pandaman itu sendiri. Jadi dia bilang seperti ini karya yang kugambar untuk kontes The New Superman Misteri Kinnikuman 77 dari Jump Comic Selection. Jadi kalau nggak salah, karakter Pandaman ini itu dibuat untuk istilahnya ikut kontes menggambar dari komik serial Kinnikuman. Superman yang tampak keren walau memiliki kepala panda ini adalah karya Oda Sensei yang dimuat di Weekly Shonen Jump. Datanya seperti ini, nama Pandaman, tempat asal Tibet. Wow, itu nggak kebayang loh punya karakter yang negeri asalnya dari Tibet. Usia dia sendiri tidak tahu. Ini dalam tanda kutip mungkin dia sendiri yang tidak tahu, itu adalah si Pandaman-nya ini yang tidak tahu ya, bukan Oda Sensei-nya yang tidak tahu. Tinggi 200 cm, berat 122 km. Anjir, berat banget. Level kekuatan 3.300.000 setelah makan bambu dan 3.300.000 sebelum makan bambu. Nggak ada perubahannya dong. Lagi pula, apa fungsinya makan bambu kekuatannya 3 juta? Nah, 3 juta ini aja juga tidak dijelasin 3 juta apaan gitu. Jurus SPD atau SPD, Sasanoba Panda Drop, Giant Panda Deathlock. Ini mungkin apa sih jurus-jurus yang ada di Pro Wrestling ya, atau di Smackdown gitu ya, aku nggak terlalu ngerti lah. Coba kalian nanti cari sendiri tuh jurus yang kayak apa. Komentar, waktu masih bayi dia dibuang di hutan bambu lalu diasuh oleh panda. Tidak ada yang percaya waktu dia bercerita pernah bertemu dengan Putri Kaguya. Karena sering diganggu, akhirnya dia bertekad untuk menjadi lebih kuat. Ini aku nggak tahu dari background seperti ini harus merasa sedih atau bagaimana sama Pandaman ya. Jadi Pandaman itu manusia loh. Pandaman itu manusia, bukan panda. Dia itu manusia, dibuang oleh orang tuanya di hutan, terus diasuh oleh panda. Ini kayak Tarzan tapi versi panda gitu. Dan yang anehnya dia harus memberikan informasi. Dia bercerita pernah bertemu dengan Putri Kaguya. Itu informasi dari mana? Nggak ada asal-usulnya, tiba-tiba jebret aku pernah bertemu Kaguya. Dan Kaguya di sini yang dimaksud siapa? Aku langsung kepikiran Kaguya yang di Naruto. Oke, next. Ketiga, Pati dan Karne. Bagi yang lupa, ada dua karakter di arc-nya Sanji, di arc Barati. Itu ada koki yang bernama Patty dan Karne. Nah, ada pembaca yang bertanya asal-usul dari kedua nama ini. Dia bertanya, apakah nama Patty dan Karne berasal dari spaghetti dan calzone? Aku tidak tahu calzone itu apa ya. Calzone itu seperti inilah. Memang benar nama mereka berasal dari kata yang berhubungan dengan makanan, tapi tebakanmu tidak tepat. Nama Patty berasal dari jenis makanan penutup spesial, patisserie, aku tidak tahu cara bahasanya. Carne berasal dari kata bahasa Spanyol yang berarti daging. Nah,
Oda Sensei itu emang sering banget ngasih nama karakter yang seolah-olah dia asal comot aja gitu. Kadang ada yang nama dipikirkan bener-bener, tapi ada kata tapi kadang ada nama yang asal ambil aja tanpa tanpa filosofi sama sekali gitu. Contohnya kalau di nama-nama One Piece seperti Doflamingo yang berasal dari burung flamingo. Itu kan cuman flamingo di depannya tambahin do aja, hampir gak ada filosofi tertentu. Dan emang bentuk tubuh Doflamingo pun berwarna pink seperti burung flamingo juga. Contoh yang lain, Baby Five, anak buahnya Doflamingo. Aku nggak ngerti ini apakah ada filosofi atau sejarahnya, karena buat aku ini cuma nama Baby dikasih Five. Tapi harusnya ada cerita khusus sih kenapa pengambilan namanya Baby Five. Meskipun kita juga nggak pernah dijelasin itu juga. Contoh yang lain, Buffalo, itu anak buahnya Doflamingo juga. Dia partnernya sama Baby Five. Dan artinya Buffalo pun kerbau. Dan di cerita Buffalo pun juga nggak mirip kerbau, dia cuma gede aja badannya. Dan kekuatannya pun kalau nggak salah kayak kipas angin gitu. Kepalanya muter-muter keluar anginnya, jadi nggak ada hubungannya sama kerbau sama sekali. Contoh yang lain yang digadang-gadang menjadi kru topi jerami berikutnya, Carrot. Meskipun iya dia kelinci, makanya wortel. Nah, terus kasih nama aja Carrot. Sepele banget gitu loh. Aduh. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Next. Keempat, batas kemampuan Buggy. Pembaca ada yang menanyakan bagaimana batas kemampuan bara-bara nominya si Buggy, atau buah terpecah belah atau buah belah-belah kuda. Aku lupa namanya. Dia bertanya, hanya setengah bagian atas tubuh Buggy yang bisa terbang. Maksudku mengapung. Jadi seharusnya dia bisa pergi ke Grand Line hanya dengan separuh badan saja dong. Kenapa dia tidak pergi? Oda Sensei menjawab, tidak, karena buah bara-bara punya batas kekuatan, yaitu diameter 200 bara-bara dari titik si pemakan menyentuh tanah. Lebih dari itu, dia tidak akan bisa mengontrol bagian tubuhnya. Meskipun ini sebenarnya jawaban yang kita cari-cari, tapi juga bukan jawaban yang kita tunggu-tunggu gitu loh. Di sini 200 bara-bara itu maksudnya apa nggak jelas, tapi kalau aku anggap 200 bara-bara itu kita anggap sebagai 200 meter. Yang pertama. Yang kedua, di sini dijelaskan bahwa diameter 200 bara-bara dari titik si pemakan menyentuh tanah. Aku lupa ini dijelaskan di mana, tapi pokoknya buahnya si Buggy itu ketika dia bisa terbang, kakinya harus menyentuh tanah. Kalau kakinya tidak menyentuh tanah, dia tidak akan bisa kemana-mana. Kalau nggak salah seperti itu. Kalau nggak salah seperti itu ya, coba kalian nanti cari deh. Soalnya kalau waktu di arc pertama Buggy ketemu Luffy, kakinya itu tetap di tanah, Buggy-nya bisa terbang-terbang. Waktu di Impel Down, waktu Buggy juga mau keluar, kalau nggak salah kakinya itu juga masih berlari, tapi badannya bisa terbang. Jadi aku ngambil kesimpulan bahwa Buggy itu bisa terbang kemanapun dengan jarak 200 meter, asalkan pusat 200 meter itu adalah kakinya yang menyentuh tanah. Oke, next. Kelima, bendera bajak laut Krieg. Bagi yang masih lupa lagi nih, aku ingetin lagi. Krieg itu adalah bajak lautnya Kapten Don Krieg. Dia adalah main villain yang ada di Baratie atau arc-nya Sanji seperti ini. Nah, di sini ada pembaca yang menanyakan bendera bajak laut dari Don Krieg. Gambar jam pasir yang ada di samping lambang tengkorak bajak laut Don Krieg diartikan sebagai ancaman pada musuh. Tapi apa benar itu arti sebenarnya dari jam pasir di zaman ini? Maksudnya di zaman One Piece mungkin kali ya? Atau mungkin di zaman nyata ini, aku nggak ngerti. Oda Sensei menjawab, memang ada bendera bajak laut yang menggunakan jam pasir. Pada dasarnya, itu melambangkan waktu yang tersisa sebelum musuh mereka mati. Bisa juga diartikan sebagai tinggal tunggu waktu sampai kalian menyerah. Itu jawaban dari Oda Sensei. Jadi emang jam pasir dalam bajak laut itu bisa diartikan sebagai waktu sisa-sisa dari musuhnya itu. Nah, kalau kita perhatikan lagi secara detail, selain jam pasir, kita perhatikan pada bagian pipi tengkorak benderanya. Ada sesuatu yang berbentuk seperti sirip kan? Sebenarnya itu bukan sirip, tapi tengkorak ini merupakan representasi dari wajahnya Don Krieg itu sendiri. Don Krieg kan punya jambang ya di sini. Nah, yang ada di benderanya itu adalah representasi atau bentuk wajah dari Don Krieg. Oke, last question. Kekuatan Luffy. Oda Sensei, karena Luffy adalah manusia karet, apakah itu berarti itunya juga bisa memanjang? Bisa. Nah, itu adalah 6 pertanyaan SPS yang wajib kita ketahui sebagai para fans One Piece.
Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video nongkrong One Piece berikutnya. Nama aku Vincent. Ciao.